Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi faqad iktafa. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang berbahagia, alhamdulillah, pertama kali kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat rahmat dan inayah yang selalu diberikan kepada kita semuanya. Pada kesempatan pagi ini, aktivitas kita yang selama ini sudah kita laksanakan, kajian terhadap ayat-ayat Allah, dapat kita laksanakan dalam suasana yang baik, sehingga mudah-mudahan semuanya itu senantiasa akan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Jamaah yang berbahagia, adapun pagi ini saya akan menyampaikan doa-doa yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-A'raf. Namun sebelum ayat-ayat yang berupa doa tersebut kita kaji bersama-sama, kita perlu mengetahui bahwa sesungguhnya Al-A'raf itu adalah merupakan tempat yang ada di antara neraka dan surga, yang diterjemahkan dengan terjemahan benteng tinggi, benteng yang tinggi. Al-A'raf, benteng yang tinggi, ditempati oleh orang-orang yang pada waktu itu belum diputuskan apakah orang tersebut dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, apakah dimasukkan ke dalam neraka. Meskipun pada akhirnya orang-orang tersebut oleh Allah dimasukkan ke dalam surga. Ulama-ulama menerangkan orang-orang yang akan bertempat di Al-A'raf tersebut adalah orang-orang yang antara kejelekan dan kebaikannya itu imbang. Kejelekan dan kebaikannya imbang. Makanya lantas dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan apabila kita baca ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran surat Al-A'raf,
kita akan mengetahui bahwa sesungguhnya apakah orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, apakah orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, apakah orang-orang yang berada di Al-A'raf. Semuanya itu mereka saling mengetahui, terutama adalah orang-orang yang berada di surga dan orang-orang yang ada di neraka. Mereka saling melihat, sehingga dengan mengetahui keadaan orang-orang yang berada di dalam neraka, orang yang ada di surga ini bertambah kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang ada di neraka melihat kepada orang-orang yang ada di dalam surga, maka mereka menjadi lebih menderita. Makanya mereka sempat mengajukan pertanyaan kepada orang-orang yang ada di surga agar supaya mereka mau memberi apa yang sudah dinikmati pada waktu itu, meskipun permintaan ini adalah ditolak. Permintaan ini ditolak. Jamaah yang berbahagia, kita baca mulai ayat yang ke-44 Al-Quran surat Al-A'raf. Al-A'raf itu surat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wanada ashabul jannati ashaban nar, dan menyeru, memanggil-manggil orang-orang yang berada di dalam surga, memanggil kepada orang-orang yang ada di neraka. Angkot wajadna ma wa'adana rabbuna haqqo, bahwa sesungguhnya kita semuanya telah mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kami itu adalah benar. Lewat Al-Quran Tuhan memberikan janji bahwa sesungguhnya nantinya orang-orang yang berada di dalam surga itu diberi oleh Allah dengan pemberian-pemberian yang sangat banyak sekali. Sekarang apa yang dijanjikan oleh Allah tersebut sudah dapat kami nikmati. Kami sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami itu adalah benar. Ma wa'adana rabbuna haqqo, apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami itu adalah benar. Fahal wajadtum, maka apakah kamu semuanya mendapati ma wa'ada rabbukum haqqo, apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhanmu itu adalah benar juga. Dulu
sewaktu kita masih berada di dunia, lewat apa yang sudah disampaikan oleh Allah. Allah menjanjikan bahwa sesungguhnya kepada penduduk yang akan bertempat di dalam neraka dijanjikan akan diberikan hal-hal yang semuanya itu sifatnya adalah tidak enak. Sekarang apakah apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan itu kamu dapati, kamu mendapatkan semuanya itu benar? Qalu, mereka semuanya menjawab, na'am, iya. Iya, betul, apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan semuanya kami dapati. Fa'adzana muadzinun bainahum, maka akan menyeru seorang penyeru yang ada di antara mereka, al-la'natullahi ala dzalimin, bahwa sesungguhnya laknat Allah itu diberikan kepada orang-orang yang zalim. Jamaah yang berbahagia, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, besok sekarang masih gaib, tetapi kegaiban itu besok sudah tidak menjadi apa yang gaib lagi. Karena apa? Karena semuanya itu ditunjukkan oleh Allah dengan jelas. Bahkan Allah sendiri itu tidak gaib nantinya. Sekarang Allah itu gaib, surga gaib, neraka gaib. Terhadap perkara-perkara yang gaib kita semuanya harus betul-betul mengimani. Kita semuanya ini iman. Apa sebabnya Allah sendiri kok tidak gaib? Karena besok di akhirat orang-orang yang akan menempati surga itu oleh Allah diberi kesempatan untuk bisa melihat Allah, dan melihat Allah ini adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar sekali, kenikmatan yang sifatnya sangat besar sekali. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu keadaannya sama berseri-seri, dan wajah yang berseri-seri ini ila rabbiha nadhirah, mereka akan melihat kepada Tuhannya. Jadi diberi kesempatan untuk melihat kepada Tuhan. Dan ini adalah merupakan sebuah kenikmatan yang sangat besar sekali. Karena apa? Karena orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang sangat besar sekali rasa kecintaannya kepada Allah. Apabila bisa melihat Allah, maka itulah sebuah kenikmatan yang tidak ada tara dan bandingnya. Jadi berbicara orang yang ada di dalam surga, orang yang ada di dalam neraka,
mengingatkan tentang apa yang dulu sudah pernah dijanjikan oleh Tuhan. Apakah semuanya itu sudah didapati dengan betul-betul? Mereka menjawab iya. Qalu na'am. Mereka berkata iya, betul, semuanya sudah kami dapati. Tetapi karena kami ini adalah termasuk orang-orang yang zalim, maka sekarang kami merasakan laknat Allah, al-laknatullahi ala dzalimin. Siapa orang-orang yang zalim itu? Alladzina yasudduna an sabilillah, yaitu orang-orang yang menghalang-halangi, yang berpaling dari jalan Allah. Allah sudah menetapkan dua jalan di dalam kehidupan manusia ini. Ada jalan baik, ada jalan tidak baik, yang diperintahkan oleh Allah agar supaya manusia ini mengikuti jalan yang baik. Tapi ternyata apa yang sudah diperintahkan oleh Allah tersebut tidak diikuti. Yasudduna an sabilillah, mereka berpaling dari jalan Allah, dari jalan kebenaran. Wayabghunaha iwaja, dan mereka mengusahakan bagaimana agar supaya jalan yang baik itu kelihatan bengkok. Wahum bil akhirati kafirun, dan mereka semuanya ingkar, kufur terhadap kehidupan akhirat. Sehingga karena mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat, meskipun mempunyai kesempatan, tetapi kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah pada waktu mereka hidup di dunia, semuanya itu tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Wa bainahuma hijab, di antara surga dan neraka itu ada hijab, ada pembatas. Jamaah yang berbahagia, sekarang jilbab itu juga diistilahkan dengan menggunakan istilah hijab. Orang yang hijaban itu disebut hijaber. Iya betul Pak Irmawan, hijaber. Padahal mestinya istilah hijab itu tidak benar, kurang benar maksudnya dari segi bahasa. Benarnya tetap jilbab. Sebab hijab itu bisa apa-apa, seperti yang disebutkan oleh Allah di sini. Ada pembatas di antara surga dan neraka. Di dekat pembatas itu ada Al-A'raf, benteng yang tinggi. Di atas benteng yang tinggi itu rijalun, ada orang-orang yang saling kenal mengenal. Ya'rifuna kullam bisimahum, mereka saling mengetahui antara sesama mereka dengan tanda-tanda yang ada pada mereka. Wanadau ashabal jannati, dan orang yang ada di A'raf ini memanggil
kepada penghuni-penghuni surga, ansalamun alaikum, bahwa sesungguhnya kesejahteraan diturunkan oleh Allah kepada kamu semuanya. Lam yadkhuluha, mereka belum memasukinya. Wahum yatma'un, dan mereka itu sangat ingin, mempunyai keinginan yang sangat, bagaimana agar supaya orang-orang yang ada di Al-A'raf ini nantinya bisa masuk ke dalam surga. Tetapi pada waktu itu belum diputuskan oleh Allah, meskipun akhirnya nantinya Allah memberikan keputusan bahwa sesungguhnya orang-orang yang berada di Al-A'raf ini akan masuk ke dalam surga. Jamaah yang berbahagia, ini keadaan-keadaan yang akan dialami dan dirasakan oleh manusia, yang mana semuanya itu bergantung daripada persiapan yang dikerjakannya di waktu masih hidup di dunia ini. Oleh karena itu, dengan membaca hal-hal yang begini, mudah-mudahan semuanya itu bisa memberikan dorongan kepada kita. Meskipun umpamanya kita ini belum diputuskan oleh Allah masuk ke dalam surga, di Al-A'raf itu saja kita sudah merasakan hal yang enak bagi kita ini. Jadi meskipun belum masuk ke surga, kita masih berada di Al-A'raf, itu adalah merupakan suatu kebahagiaan. Sebab yang berada di Al-A'raf ini nantinya diputuskan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan pagi ini ada manfaat yang dapat kita rasakan. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.